Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Untuk minggu ini kita akan belajar yang namanya merger, akuisisi, dan restrukturisasi perusahaan. Oke, kita masuk pada merger dan akuisisi secara pengertian. Merger itu adalah menggabungkan dua perusahaan atau menjadi satu, atau bergabung bersama, menyatu, atau berkombinasi menyebabkan satu nama yang dipakai. Jadi itu adalah pengertian merger, ada perusahaan A dan perusahaan B menjadi perusahaan C. Jadi dalam sistem merger itu, dia ada dua perusahaan atau lebih yang membentuk satu perusahaan dengan nama yang baru, atau penggunaan satu nama yang dipakai. Contohnya teman-teman mungkin bisa mencontohkan ada namanya Bank Syariah kemarin. Kemarin ada Bank Syariah Mandiri, terus ada Bank Syariah BNI, terus kemudian ada namanya Bank Syariah BRI. Kemudian mereka merger menjadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Contohnya seperti itu. Terus yang kedua adalah tentang akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan perusahaan menjadi pembelian saham biasa atau aset perusahaan tersebut. Jadi ada perusahaan, itu ada pengambil alihan perusahaan dari pengambilan perusahaan A atau perusahaan B. Jadi perusahaan A plus perusahaan B jadi perusahaan A atau B. Jadi salah satunya diambil entah itu perusahaan B, dia melakukan pembelian aset biasa atau melakukan pemindah tanganan aset dari perusahaan tersebut. Nah, ini ada beberapa alasan merger dan restrukturisasi perusahaan. Yang pertama adalah alasan tentang sinergi. Itu ada namanya operating economies, ada financial economies, ada differential efficiency, ada increase market power. Dalam saya bahas satu-satu. Jadi sinergi itu ada namanya operating economies. Karena ada alasan tentang operating economies yang mungkin menyebabkan kedua perusahaan tersebut harus melakukan yang namanya merger atau restrukturisasi perusahaan secara operasional ekonominya. Terus yang kedua adalah financial economies. Ada beberapa penggabungan perusahaan itu karena alasannya adalah financial economies. Mungkin teman-teman pernah tahu ada namanya perusahaan semen ya. Semen itu kan holdingnya adalah Semen Indonesia, holding company-nya yang ada di Gresik, tapi dia punya beberapa perusahaan semen, yaitu semen Tuban di daerah Tuban dan beberapa perusahaan seperti perusahaan-perusahaan di Sumatera kalau nggak salah. Di Bosawa itu Bosowa yang ada di sana itu juga mau diambil alih dan dia juga mendirikan lagi di Vietnam yaitu Tan Long. Jadi untuk alasan ekonomi dia membutuhkan namanya sinergi atau merger. Terus differential efficiency, ya ini juga menyebabkan salah satunya alasan untuk menyebabkan merger karena dengan adanya dua atau tiga perusahaan yang menjadi satu itu mempunyai market cap yang sendiri-sendiri atau mereka punya secara pasar mereka punya pasarnya masing-masing, mereka punya customer-nya masing-masing, dan itu menguntungkan bagi si perusahaan tersebut. Terus increase market power. Oh ya, ini tadi penjelasan yang differential efficiency. Secara efisiensi mungkin dia ingin melakukan yang namanya merger dengan merestrukturisasi perusahaan supaya lebih efisien, supaya lebih apa namanya tepat guna. Artinya di situ perusahaannya tidak dalam suatu organisasi yang gendut, tapi di perusahaan yang lebih dia thin, ramping tapi efisien. Kalau yang ketiga, keempat tadi seperti saya bilang tadi dia menambah namanya market power. Nah, itu adalah yang disebut dari increase market power. Terus alasan pajak karena dengan ada merger dan restrukturisasi perusahaan, tanggungan pajak otomatis akan semakin sedikit ketika dia melakukan efisiensi di organisasinya. Terus replacement cost itu bisa menjadi salah satu alasan ketika itu kalian punya biaya-biaya yang memang cukup besar pada perusahaan-perusahaan sebelumnya. Ketika dilakukan merger, di situ akan menjadi mungkin akan menjadi lebih sedikit tanggungannya karena ditanggung oleh dua perusahaan yang menjadi satu. Terus diversifikasi usaha itu pasti tadi ada increase market power, otomatis dengan ada merger akan memudahkan suatu perusahaan untuk membuka maupun membuat suatu unit-unit usaha baru untuk mendiversifikasikan usahanya. Dan biasanya alasan merger itu tidak hanya dalam bidang
industri yang sama, teman-teman. Tapi dia melakukan merger pada industri yang memang di luar dari pakem industrinya atau tidak sesuai dengan unit bisnis yang dia punya sebelumnya. Terus insentif pribadi manajer otomatis dengan ada alasan merger itu terdapat bumbu-bumbu seperti insentif pribadi manajer di mana itu manajer akan mendapatkan tugas baru, dia mempunyai tim baru dan dia mempunyai tugas yang cukup besar ketika terjadinya merger dan restrukturisasi perusahaan. Nah, ini ada beberapa bentuk merger, ada bentuknya horizontal, ada namanya bentuknya adalah conglomerate, terus ada namanya vertical merger, ada namanya conglomerate merger. Oke, yang pertama adalah horizontal merger. Terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung. Jadi sifatnya horizontal. Jadi apple to apple. Jadi perusahaan seperti perusahaan semen tadi saya bilang, semen Tuban dan semen Kujang ya, Kujang saya lupa. Itu adalah di merger di dalam satu holding, yaitu holdingnya adalah Semen Indonesia. Terus ada namanya conglomerate, itu adalah terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama. Jadi industrinya sama, mungkin industrinya sama-sama di pertambangan seperti semen tadi saya bilang, tapi dia di bidang lainnya. Jadi dia bukan untuk pengolahan kapur menjadi semen, mungkin dia lebih mengarah pengolahan kapur untuk bahan adhesif atau tidak menjadi barang semen secara langsung. Jadi contohnya seperti itu. Terus vertical merger terjadi ketika suatu perusahaan saling berhubungan. Jadi mungkin perusahaan semen Indonesia tadi atau perusahaan semen itu dia punya relationship yang cukup baik dengan perusahaan lainnya. Contoh perusahaan semen Indonesia mungkin dia mengambil alih perusahaan logistik untuk memudahkan perpindahan bahan baku mereka ke pabrik atau memudahkan mereka untuk distribusi barang jadi. Contohnya seperti itu. Terus konglomerat ketika perusahaan tidak berhubungan bisnis tapi melakukan merger. Jadi ada perusahaan mungkin di Indonesia ini teman-teman tahu kemarin bukan melakukan merger sih, tapi kesannya adalah dua perusahaan yang mungkin tidak ada unit bisnis yang sama seperti yang terjadi seperti Tokopedia dan Gojek. Dia sama-sama di bidang digital, industrinya mungkin digital, cuma unit bisnis yang dijual beda. Jadi yang satunya ada service base, yang satu aja product base. Jadi itu salah satu contoh perusahaan yang tidak berhubungan mungkin secara langsung, tapi akan melakukan merger. Mungkin ada hubungannya ya kalau dalam alat pembayaran. Itu saja. Oke, ada beberapa langkah-langkah merger teman-teman. Yaitu memenuhi syarat-syarat penggabungan. Yang kedua adalah menyusun rancangan penggabungan, terus penggabungan disetujui RPS. Yang pertama, itu ada syarat-syaratnya melalui pasal 126 UU 40 tahun 2007. Ini adalah pasal tentang pengacuran persen terbatas. Itu ada beberapa cara syarat-syarat penggabungannya. Terus rancangan penggabungan itu dengan pasal 123, pasal 7 PP 27 tahun 98 itu ada aturannya. Terus penggabungan disetujui RPS. Jadi melakukan merger itu harus disetujui namanya RPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Itu baik saham minoritas maupun mayoritas sebenarnya mereka punya porsi masing-masing. Tapi langkah dilakukan merger ini biasanya para pemilik saham mayoritas itu mempunyai mempunyai sumbangsi atau mempunyai power kekuatan yang lebih dibandingkan pemilik modal yang minoritas. Pembuatan akta penggabungan, terus pengumuman hasil penggabungan. Biasanya kalau perusahaan yang memang sudah listing ya, teman-teman sudah listing di perusahaan, contoh di Bursa Efek, biasanya adalah perusahaan-perusahaan itu ketika dia melakukan merger, dia akan merubah yang namanya kode listingnya atau kode pada Bursa Efeknya. Itu otomatis ada namanya press release. Press release itu biasanya terjadi ketika terjadinya merger secara langsung atau press release ketika mereka melakukan merger dan kemudian lakukan namanya IPO. Jadi contohnya seperti itu. Nah, perlindungan pasca merger persoalan terbatas. Jadi ada beberapa yang memang harus diperhatikan ya
ketika terjadinya namanya merger. Pertama adalah pemegang saham mayoritas. Nah, ini pemegang saham mayoritas itu mempunyai, tadi saya bilang dia mempunyai power, punya pengaruh, punya kekuatan untuk drive si perusahaan tersebut mau melakukan merger atau tidak. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Jadi ya dia harus melakukan namanya hubungan baik ya atau melakukan lobbying terhadap para pemegang saham mayoritas itu untuk mau melakukan atau mau bersedia dan karena secara ikhlas mereka perusahaan tadi bergabung dengan perusahaan yang lain. Terus perlindungan terhadap pekerja. Lah ini Buster Unions atau serikat pekerja itu selalu menjadi masalah ketika terjadinya merger. Karena ketika menjadi merger otomatis ada namanya efisiensi ya. Dan otomatis ketika tiga perusahaan tadi saya bilang mungkin contoh ya, dia ada Bank Syariah Mandiri, terus BSM, terus ada namanya Bank Syariah BRI, terus Bank BNI Syariah itu menjadi satu holding company, satu perusahaan yang namanya BSI. Otomatis di masing-masing perusahaan tadi harus mengorbankan yang namanya pekerjanya. Jadi tidak semua akan menjadi pegawainya Bank Syariah Indonesia. Jadi pasti ada yang terpotong. Terus perlindungan terhadap kreditur. Nah, kreditur ini juga harus diketahui bahwa ketika melakukan merger, pastikan suatu perusahaan itu punya utang yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu ketika melakukan merger, otomatis ada namanya perpindahan kewajiban. Jadi perusahaan satu tadi yang dia melakukan merger, otomatis dia akan mendapatkan kewajiban dari perusahaan yang sebelumnya dia merger. Jadi itu akan menjadi satu kesatuan sehingga dia harus menanggung bersama kewajiban yang dipunyai oleh masing-masing perusahaan yang melakukan merger tadi. Ya ini simulasinya contohnya teman-teman. Ini adalah PT ABC dan PT BCD. Jadi kalau keterangannya di sisi ini ini ada keterangannya. Terus ada PT ABC, PT BCD, terus ada EPS, earning per share. Ini earning per share-nya dua-duanya sama, otomatis tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi di sini ada harga lembar per lembar sahamnya, yang satu PT ABC-nya 10.000, yang satu 4.000. Berarti secara per perusahaan itu price earning ratio-nya dia 10 kali 4 karena dia tinggal bagi aja ya. Ini 10 dibagi dengan EPS-nya. Terus ternyata si perusahaan BCD dia hanya 4 kali per-nya. Terus jumlah lembar sahamnya ini 10 juta sama 10 juta. Laba setelah pajaknya 10 miliar, tetapi setelah nilai pasar equity-nya itu berbeda. Yang satunya adalah 10 miliar, yang satunya adalah 40 miliar. Ketika melakukan kedua perusahaan ini melakukan merger, otomatis di situ ada namanya porsi. Porsi atau nilai equity atau nilai appraisal atau nilai buku dari si suatu perusahaan tersebut. Nah, itu otomatis ada namanya penyesuaian di belakangnya. Jadi ini misalkan PT A membeli PT B dengan harga seperti saat ini dengan cara menukar saham. Diharapkan tidak terjadi sinergi. Bagaimana EPS dan bagaimana harga per dan jumlah saham terhadap pajak equity setelah melakukan merger. Apa kesimpulan yang kita dapat peroleh? Nah, ini tadi keterangannya di sana tadi ya. Jadi dia punya lembar saham yang berbeda harganya, tapi ketika perusahaan ini merger menjadi satu, bagaimana perhitungan dari perusahaan tersebut yang melakukan merger? Otomatis delik earning per share dari sisi itu ada nilai kenaikan di mana PT ABCD itu naik nilainya menjadi 1.428,47 rupiah. Jadi harga per lembar sahamnya disesuaikan dengan harga per lembar saham tertinggi karena perusahaan ABC itu perusahaan yang dia punya lembar saham yang tertinggi. Terus dari pernya ini ada pembagian, jadi pernya itu otomatis ada penyesuaian dari 10 dan 4, otomatis pas earningnya menjadi 7. Karena ada penyesuaian earning per share-nya di sini. Terus kemudian harga jumlah lembar sahamnya dari 10 juta menjadi 14 juta, ada kenaikan. Terus laba setelah pajak itu ada kenaikan juga. Terus nilai pasar atau equity-nya itu ada perubahan. Karena dua penggabungan ini otomatis nilai pasar equity-nya menjadi 140 miliar. Nah, ini teman-teman ini ada lebih mudah kalau
dimulai dengan menghitung. Jadi laba pajaknya akan ditambahkan karena dua perusahaan itu tertanggung, otomatis laba yang dua perusahaan tadi akan dijumlah jadi satu, nilai equity-nya akan ditambahkan, terus jumlah lembar sahamnya itu 10 juta sorry, ditambah 40 miliar dibagi 10.000. 40 miliar ini dari mana teman-teman? 40 miliar dari nilai pasar equity-nya dari perusahaan yang B. Nah, ini dibagi dengan 10.000, sorry. Jadinya adalah 14 juta lembar saham. Jadi ini adalah bagiannya. Atau teman-teman kalau bingung, dia diambil dari nilai pasar equity dibagi dengan nilai lembar saham. Ketemu adalah 14 juta. Sehingga bisa dihitung EPS dan PER hasilnya disajikan dengan tabel berikut. Jadi ketemunya adalah EPS-nya seperti itu, terus PER-nya seperti itu. Terus menafsir biaya dan manfaat akuisisi. Kita berpindah, kalau tadi adalah merger, kita bicara sekarang adalah tentang biaya dan manfaat akuisisi. Analisis dilakukan menggunakan asumsi pada pasar modal adalah efisien. Dengan demikian, maka harga saham yang dicantumkan di bursa merupakan harga yang wajar. Jadi, ada pengasumsian ketika melakukan namanya akuisisi, ada bahwa pasar modal itu efisien. Jadi teman-teman mungkin sudah belajar di sebelumnya adalah pasar modal yang efisien, itu di mana seluruh aktivitas pasar itu beroperasi dengan efisien. Artinya di situ tidak ada yang namanya asimetris informasi, tidak ada namanya agensi atau teori agensi di situ, tidak ada namanya inside trader dan lain-lain. Artinya semua itu sifatnya terbuka dan dibuka seluas-luasnya secara umum gitu. Terus contoh ini adalah lembar saham PTS adalah 10.000 lembar saham. Harga saat ini adalah 8.000 per lembar saham. Dengan demikian equity PTS adalah 8 miliar dan ditulis PV-nya atau present value-nya adalah 80 miliar. Apabila PTS dibeli oleh PTA dengan acquiring company-nya, PTA itu sebagai acquiring company-nya, PTS adalah acquired company, maka kemungkinan sekali para pemegang saham PTS akan meminta harga lebih tinggi dari 8.000 per lembar saham. Mengapa? Karena kalau PTA juga menawar dengan harga 8.000, maka pemegang saham PTS dapat menjual sahamnya ke bursa dan memperoleh harga yang sama. Misalkan PTA menawar dengan 9.000 per lembar saham, maka akuisisi tersebut adalah, nah ini. Maka dengan berapa? 10 juta lembar saham dan harganya tidak 8.000. Karena PTS ya, PTS itu dia tidak mau dia mau membeli 8.000, cuman PTA akan menawarkan dengan harga PTS pengen dia beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi otomatis permintaan PTA itu menawarkan dengan harga 9.000 supaya dia lebih menarik ya dibandingkan ketika itu cuman 8.000 dia akan cenderung untuk menjualnya di pasar saham saja atau ke bursa saja atau pemodal yang lain. Jadi ada margin di sini ketemunya adalah 10 miliar. Itu adalah nilai dari perusahaan si PTS. Jadi dia PTS itu yang nilainya dia ada 8 miliar menjadi 10 miliar dengan asumsi bahwa PTA menawarkannya dengan harga 9.000 per lembar sahamnya. Itu adalah nilai taksiran dari ketika kalian melakukan namanya akuisisi. Nah, karena PTA bersedia membayar dengan PTS dengan 10 miliar lebih mahal kalau dengan pembelian tersebut, maka PTA akan mendapatkan manfaat lebih besar dari 10 miliar. Manfaat ini akan terjadi kalau diharapkan timbul sinergi. Misalkan PTA, Mana Industri Makanan dan Minuman, dan P3S adalah perusahaan distribusi. Misalkan diharapkan dari akuisisi PTA dapat menghemat biaya distribusi adalah 1
1.000 juta per tahunnya atau 1 miliar ya. Dan penghematan diharapkan akan meningkatkan 10% per tahun selama sesuai dengan tingkat inflasi. Apabila keuntungan dipandang layak adalah 17%, maka akuisisi tersebut adalah, nah ini nilai manfaat. Jadi kalau kalian tadi menentukan yang pertama adalah harga wajar dari suatu perusahaan yang kalian akan akuisisi, otomatis ada penawaran tadi yang dimana di situ ada margin, terus kalian juga ingin mendapatkan yang namanya manfaatnya. Jadi nilai manfaatnya jauh lebih besar, yaitu nilai manfaat dengan 1 juta, 1.000 juta itu adalah yang dihemat dia dari biaya distribusi ketika dia mengambil PTS sebagai perusahaan distribusi. Terus di situ adalah 70% itu adalah keuntungan yang layak untuk peningkatan berikutnya dikurangi oleh inflasi. Inflasi itu 10%. Jadi ada sekitar 0,07. Jadi ketika itu dibagikan otomatis dia mendapatkan sekitar potensial keuntungan yaitu adalah 14,3 miliar. Manfaat positif ditujukan dengan adanya manfaat ekonomi bagi peristiwa akuisisi tersebut. Ini yang membedakan merger dan akuisisi. Nah, ini ada namanya sinergi. Jadi sinergi itu ada nama operating sinergi, ada financial sinergi. Yang pertama adalah operating sinergi, adalah sinergi yang dinikmati oleh perusahaan karena kombinasi dari beberapa operasi, sehingga dapat menekan biaya dan menaikkan penghasilan. Nah, kalau bicara masalah operating sinergi, berarti ada beberapa kombinasi. Contohnya tadi adalah PTA dan PTS ya. PTA adalah dia perusahaan makanan dan minuman, PTS adalah perusahaan distribusi. Dia mendapatkan keuntungan atau manfaat dari sisi distribusinya, otomatis dia bisa menghemat distribusi. Sedangkan kalau dulunya dia sebagai perusahaan makanan dan minuman, dia mempunyai perusahaan atau mempunyai divisi distribusi mungkin dengan cost yang terlalu tinggi. Terus financial sinergi berasal dari penghematan yang dinikmati oleh perusahaan yang berasal dari sumber pendanaan atau financing. Jenis sinergi ini mungkin diperoleh dari konglomerat merger. Konglomerat merger ini adalah penggabungan perusahaan yang berasal dari akuisisi, bisa berasal dari akuisisi, dari berbagai jenis kegiatan secara operasional tidak berkaitan satu sama lain. Jadi finansial sinergi ini yang saya sebutkan tadi, salah satu contohnya adalah perusahaan Tokopedia dan Gojek, contohnya yang melakukan merger, atau mungkin lebih tepatnya merger, bukan akuisisi, karena dua perusahaan itu perusahaan yang sama besarnya, meskipun satu statusnya dekakorn, satunya adalah unicorn. Tapi mungkin secara cap juga berbeda, tapi dalam positioningnya mungkin mereka sama atau merger ya. Nah, di situ bahwa ada keuntungan finansial ketika kita bicara masalah dua merger yang berbeda tadi. Otomatis dengan mergernya dua perusahaan tadi, secara market cap mereka akan nilainya akan semakin tinggi, dan ketika mereka ingin melakukan namanya listing atau dia mau melakukan initial public offering ya atau IPO di Bursa Efek, otomatis nilai dia, patokan dia di awal dengan nilai perusahaan yang juga langsung cukup tinggi. Itu teman-teman, ini adalah sinergi dari sisi operating dan financial sinergi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung teman-teman chat di grup kelas. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.